itu mau dianggap salah tidak salah saya tetap minta maaf. Jadi cuman saya tidak negeri. Cuman yang saya sampaikan dalam konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Edi Mulyadi akhirnya angkat suara meminta maaf atas ucapan terkait dengan dugaan penghinaan kepada masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, terkait dengan program IKN itu. Ia mengatakan bahwa statementnya terkait dengan tempat jin buang anak di Kalimantan itu ya, merasa bahwa ungkapan itu adalah ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Jakarta. Katanya begitu klaimnya, nggak tahu. Kalau saya sendiri bukan orang Jakarta, jadi nggak tahu. Tapi apakah benar itu adalah statement yang biasa digunakan oleh orang Jakarta sehingga dia membantah bahwa itu adalah penghinaan, walau alam. Namun demikian dia mengatakan meminta maaf kalau itu dianggap sebagai sebuah penghinaan bagi warga masyarakat Kalimantan. Oke, kita simak saja seperti apa permintaan maafnya Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Nah, di Jakarta istilah kalau kita nyewa gitu kan ya. Di Jakarta tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat dibuang anak. BSD, Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat dibuang anak. Istilah aja ya. Istilah biasa. Nah, tapi teman-teman saya nggak tahu dengan motivasi apa segala macam, ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah tidak salah, saya tetap minta maaf. Jadi cuman saya tidak negeri. Cuman yang saya sampaikan dalam konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil. Gitu. Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, terhina segala macam, saya nggak ada. Saya orang Kalimantan. Saya orang Kalimantan. Ya, orang Kalimantan yang seperti apa yang merasa terganggu? Hari ini kita. Nanti ayah Anda mohon juga bicara mengimbau teman-teman. Ada Habib Banua yang ada tenang gitu kan. Kayak bagus. Teman saya Habib Banua, Abdurrahman Barat. Jadi kalau minta maaf, ya udah sama. Minta maaf udah selesai. Tapi ini kan omongan standar aja, tidak ada sesuatu. Saudara-saudara. Oke ya, videonya agak panjang, 9 menit 53 detik. Tetapi saya ambil substansinya saja. Poinnya ya tadi itu. Dia mengatakan bahwa Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak dianggap sebagai istilah yang biasa digunakan oleh orang Jakarta untuk menggambarkan tempat yang sangat jauh. Begitu katanya. Ini perlu klarifikasi dan tabayun berimbang dari orang-orang Jakarta. Benarkah istilah itu? Satu ya, yang saya tanggapi itu. Yang kedua, dia mengatakan bahwa ungkapan itu tidaklah bermotif penghinaan, tidak ada maksud untuk merendahkan orang Kalimantan. Saya kurang sepakat. Karena apa? Yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS pada momen tersebut disampaikan dengan diksi yang sangat serius, berteriak-teriak bahkan. Itu kan satu rangkaian dengan ketika merendahkan, melecehkan Pak Prabowo Subianto. Diksinya bukan diksi bergurau, bukan diksi diksi yang santai, tapi diksi marah, diksi serius. Oke, kita putar ulang lagi videonya ya, biar kita bisa lebih objektif menilai apakah dia sedang bergurau ataukah dia sedang serius. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya.
Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Banyak monyet. Nah, mengapa saya katakan bahwa dia sedang tidak berguru? Ya karena faktanya begitu. Yang kedua, kalau dia memadankan, menyepadankan istilah ungkapannya itu dengan dia menggambarkan kata-kata jancup gitu ya, bagi orang Jawa Timur mungkin dianggap tidak serius, tetapi di masyarakat yang lain dianggap serius. Itu kan konteksnya berbeda. Jancuk yang tidak serius adalah disampaikan dengan momen saat-saat yang santai, bukan momen yang sedang menghinakan seseorang, bukan momen yang sedang serius. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi CS ketika itu tadi kita sudah lihat sendiri ya di videonya, adalah momen dia sedang serius, sedang menghujat negara, menghujat Pak Prabowo atas pemindahan IKN itu. Nah, yang ketiga, bahwa saya tidak sepakat bahwa itu adalah bukan sedang menghina, karena selain kata-kata tempat jin membuang anak, dia juga menyebut ada monyet, ada di sana katanya tempat kuntilanak dan genderuwo. Nah, artinya apa? Ini bukan berdiri sendiri. Tempat jin membuang anak bukan istilah yang berdiri sendiri, karena dia menyebut kata-kata lain, kalimat lain, ada kuntilanak dan genderuwo. Itu kan semakin menguatkan bahwa dia memang sedang merendahkan warga orang-orang Kalimantan sebagai tempat yang terpencil, yang tidak layak dijadikan ibu kota karena dianggap sebagai tempat kandangnya kuntilanak dan genderuwo, begitu. Jadi, tetapi apapun yang terjadi, nah tinggal sekarang kita kembalikan ke saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan Timur khususnya, dan di Kalimantan pada umumnya juga orang-orang Dayak. Apakah saudara-saudaraku semua menerima permohonan maafnya Edi Mulyadi ini ataukah tidak? Monggo saja, karena panjenengan lebih bisa merasakan rasa bahasa atau diksi bahasa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi itu. Apakah Anda mau menerima dengan penjelasan dan permintaan maafnya Edi Mulyadi atau tidak? Tetapi dari reaksi-reaksi yang sudah terjadi sejak semalam sampai hari ini hari apa nih? Hari apa ini? Senin. Hari Senin. Hari Senin tanggal 24 ya Januari ini ada unjuk rasa di sana. Saya melihat bahwa ini ada kemarahan yang luar biasa. Tidak sesederhana yang disampaikan oleh tadi orang yang mengaku orang Kalimantan yang di sebelahnya di Mulyadi. Ada kemarahan yang luar biasa. Oleh karena itu saya kira akan lebih baik untuk meredam semua itu, polisi tetap harus mengusut sampai tuntas proses hukum ini, baik yang dilaporkan oleh kader Gerindra di Sulawesi Utara maupun yang dilaporkan oleh pemuda lintas agama di Samarinda. Itu saya kira adalah hal yang paling bijak, jalan tengah agar masyarakat Kalimantan Timur, masyarakat Dayak dan suku-suku adat yang lain tidak marah. Saya khawatir kalau ini tidak dilanjutkan di proses hukum, nanti kemarahan masyarakat Dayak, dan itu tidak kita inginkan, tentu saja. Maka jalan tengah adalah cara yang terbaik. Barangkali dimaafkan oleh masyarakat Dayak, oleh masyarakat adat Kalimantan, tetapi bahwa proses hukum saya sepakat tetap harus dilanjutkan. Karena ini serius. Klaim pembelaan tentu saja, tetapi bahwa analisis objektif dari pihak lain, khususnya dari warga Kalimantan, apakah itu penghinaan atau bukan, itu jelas. Tentu itu juga harus didengarkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.